Secara kualitas, Robert Hamar mengatakan, STH Caritas Papua juga bisa bersaing dengan dosen-dosen di luar Papua, bahkan juga bisa bersaing secara internasional. Erlin, beliau adalah marga Situmorang. Diwawancarai di sela-sela seminar nasional kiat-kiat menuju lektor kepala dan guru besar kerjasama antara Aptisi Pusat dan STH Caritas Papua, Robert Hamar mengatakan, demi memberikan pencerahan kepada para dosen-dosen, baik secara internal dan juga dosen-dosen yang ada di 19 kampus di Papua Barat yang bernaung di bawah Aptisi. Dikatakan Robert, karena hingga saat ini dilihat dari kuantitas guru besar belum ada di Aptisi wilayah 14 Papua dan Papua Barat. Dan untuk lektor kepala, yang masih terbilang hanya baru sekitar 5 orang. Sementara dikatakan Robert, dosen-dosen di bawah naungan Aptisi sudah mencapai ratusan. Robert juga mengatakan, untuk faktor yang membuat hal itu terjadi dikarenakan banyak dosen-dosen muda dan dosen senior yang berada di bawah naungan Aptisi belum memahami benar bagaimana pengusulan dan strategi mengumpulkan berbagai aktivitas baik di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, faktor-faktor penunjang, sehingga kata Robert, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat seminar nasional kiat-kiat menuju lektor kepala dan guru besar. Dalam pengelolaan perguruan tinggi itu ada beberapa indikator ya, beberapa variabel-variabel ya yang mewarnai sebuah kemajuan kualitas kampus untuk menuju ke akreditasi, apa itu akreditasi baik sekali, dan kemudian unggul, bahkan akreditasi internasional. Itu antara lain satu bicara sumber daya manusia, kemudian yang kedua bicara tentang bagaimana itu kurikulum dalam konteks kampus merdeka belajar, kemudian ada akreditasi, ada penelitian, ada pengabdian, ada jurnal, ya, sarana prasarana dan lain-lain. Tetapi hal yang paling utama untuk mendukung peningkatan sebuah kampus menuju kepada akreditasi yang lebih baik itu ada pada sumber daya manusia dosen, sehingga kita dari STH Caritas Papua mendorong kerjasama ini untuk memberikan pencerahan kepada dosen-dosen yang baik secara internal, tapi juga dosen-dosen yang ada di 19 kampus di Papua Barat ya, yang ada di bawah Aptisi, tapi juga kenyataannya diikuti juga oleh berbagai kampus yang ada di Aptisi wilayah A di Papua. Nah, karena selama ini sampai saat ini sebenarnya kalau dilihat tingkat kuantitas guru besar belum ada di wilayah Aptisi wilayah 14 Papua Barat. Profesor Dr. Happy Lumban Tobing selaku pembicara pada seminar nasional kiat-kiat menuju lektor kepala dan guru besar membahas tentang bagaimana mengusul pangkat jabatan akademik dosen. Lumban Tobing berharap dengan adanya kegiatan ini, para dosen yang ikut dalam seminar ini melalui daring maupun luring. Adapun target-target dari Ketua STH Caritas Papua harus segera naik pangkat. Oke, jadi tadi di seminar ini kita membahas bagaimana mengusur pangkat jabatan akademik dosen ya. Jadi kita bahas secara rinci bagaimana penilaian akademik dosen, termasuk menyusun rupanya ya untuk pemenuhan setiap jabatan-jabatan akademik dosen itu. Untuk asisten ahli itu baru pertama pengangkatan, baru lektor kepala dan guru besar, termasuk kiat-kiat dalam pengumpulan HUM, bagaimana strateginya, dan juga dalam publikasi bagaimana ininya biar cepat. Dan kita harapkan memang teman-teman dosen yang ikut dalam kegiatan ini baik melalui daring maupun luring di sini ya, ada target-target dari Ketua STH ya, harus segera naik pangkat, khususnya yang belum punya fungsional baru tamat sekarang ini, baru terima itu bisa segera dapat fungsional. Dan menurut saya ya, berhasil dan mudah-mudahan ada dampak positifnya untuk teman-teman itu bisa cepat naik karir dosennya. Untuk jumlah calon lektor kepala dan guru besar dikatakan Robert Hamar, lektor kepala ada 2 orang dan untuk guru besar ada 1 orang. Tessa Patikawa mengabarkan.